2 ayat doang. Salam, Horas. Jemaat Kristus yang berbahagia, kita mulai kebaktian kita minggu ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kau yang lama dinanti
hukum Tuhan yang diambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah, kita berdoa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan mengasihi, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kami layak karena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena anak-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel firman Tuhan bagi kita diambil dari Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Kita baca secara responsoria. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dengan baik. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pintas Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang yang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Warta jemaat bagi kita pada hari ini, Minggu Advent keempat, 24 Desember 2023. Topik Allah datang menyelamatkan umatnya. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Advent keempat, yang artinya penantian kedatangan Kristus. Warta jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 24 Desember 2023, telah diterima menjadi warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, yaitu keluarga Sutrisno Salomo Simangunsong dengan Lorita Hartati Boru Sidabutar, alamat di Jalan Musa nomor 23E Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, termasuk ke Banjar Kampung Perigi, datang dari gereja HKBP Hasahatan Resort Pangombusan Distrik Ampat Toba. Kami persilahkan kepada warga jemaat yang baru untuk berdiri. Terima kasih. 3. Perayaan Natal. Hari ini Minggu 24 Desember 2023, kita akan merayakan ibadah pesta Natal yang dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, pukul 16 WIB atau jam 4 sore dalam bahasa Batak, dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kemudian ibadah kedua pada pukul 19 WIB dalam bahasa Indonesia, dilanjutkan juga dengan perjamuan kudus. Kemudian pada hari Senin 25 Desember 2023 atau besok, kita akan merayakan ibadah pesta Natal yang dilaksanakan sebagai berikut. Ibadah pertama pada pukul 7.30 WIB dalam bahasa Batak, dilanjutkan juga dengan perjamuan kudus. Kemudian pukul 15.30 WIB dalam bahasa Indonesia, dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang belum lepas CD dan yang dikenakan siasat gereja, tidak diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus tersebut. Kemudian pada hari Selasa 26 Desember 2023 pukul 10 WIB, kita akan merayakan ibadah pesta Natal kedua. Dihimbau pada semua paduan suara atau KOR untuk dapat datang menghadiri ibadah perayaan Natal kedua tersebut. Kebaktian Gabungan Natal Sekolah Minggu. Pada hari Senin 25 Desember 2023 pukul 7.30 WIB, bertempat di Aula Sopo Praja lantai 2, akan dilaksanakan kebaktian Gabungan Natal Sekolah Minggu yang dipimpin oleh Evangelis Insinyur Wilfred Manurung dan liturgis oleh Sintua Eso Boru Papahan, ya, SE. Kemudian pada hari Minggu 31 Desember 2023 pukul 10.30 WIB, bertempat di Aula Sopo Praja lantai 2 juga, akan dilaksanakan kebaktian gabungan sekolah minggu yang dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun dan liturgis oleh Sintua R.A.Y. Sihombing. Kebaktian penghiburan. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 pukul 20 WIB, bertempat di ruang konsistori atau sesuai sermon majelis, akan diadakan kebaktian penghiburan bagi keluarga Pomparan almarhum Pareta Marpaung dan almarhum Romauli Boru Batubara. Dihimbau kepada Parhalado dan Jemaat Banjar Kampung Perigi untuk bisa menghadiri acara penghiburan tersebut. Perparkiran. Dalam rangka ibadah perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, gereja telah menyediakan lahan parkir untuk kendaraan roda 4 bagi jemaat yang terletak di halaman sekolah Al-Azhar Kebayoran Lama atau di samping pom bensin Shell,
yang telah bersedia memberikan izin tempat parkir kepada warga jemaat sebagai tempat parkir untuk kendaraan jemaat HKBP Kebayoran Lama. Berikutnya, warta jemaat berikutnya adalah pintu samping pom bensin Shell. Selama perayaan Natal dan Tahun Baru, mulai 24 Desember, 25 Desember, 26 Desember, 31 Desember, dan 1 Januari 2024, pintu samping pom bensin Shell akan dibuka dan akan dilakukan penjagaan oleh Sintua dan Satpam yang bertugas pada area tersebut. Demikian untuk kita ketahui bersama. Persembahan dana Natal 2023. Pada hari ini, Minggu 24 Desember 2023, kita masih memberikan persembahan yang terakhir untuk pendanaan Natal HKBP Resort Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian warta tambahan sebagai ralat, dalam perayaan Natal hari ini tidak ada perjamuan kudus, ya. Jadi warta jemaat baru yang kami terima dalam perayaan Natal hari ini tidak diadakan perjamuan kudus, jadi besok aja. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Mamang Inang. Selamat Advent. Puji Tuhan, Tuhan masih berikan kita kesempatan pada saat ini dalam sukacita kita, dalam peribadahan kita. Oleh karena itu Mamang Inang, biarlah sukacita kita ini semakin berlipat ganda ketika kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari kitab Yesaya pasal 35 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman-Nya. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman-Nya. Amang Inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari semenjak masa Advent pertama sampai masa Advent yang kedua, yang ketiga, dan sampai pada saat ini Advent yang terakhir sebelum nanti malam kita dalam perayaan Natal, malam Natal, euforia, sukacita kita mendengar nyanyian lagu-lagu Natal sudah kita dengarkan. Dari Advent pertama sampai Advent sekarang ini terakhir, nyanyian atau lagu-lagu Natal sudah kita dengarkan. Dan mungkin kita ulang-ulang di rumah, atau bahkan sedang berkendara, atau bahkan sedang dalam perjalanan dimanapun. Apalagi dengan nyanyian lagu Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Poin yang pertama, gembiralah. Ketika nyanyian Hai dunia gembiralah itu sudah kita dengarkan dari sejak Advent pertama, dan itu sudah dikumandangkan dalam perayaan Natal mungkin yang Amang dan Inang ikuti selama 3 minggu ini, itu yang membuat kita bersukacita. Ternyata sebentar lagi Natal, ternyata
Natal itu membuat semua orang yang percaya secara khusus orang Kristiani merasakan kedamaian, merasakan sukacita, merasakan terang, dan yang pastinya kita melihat kedatangan Yesus Kristus untuk memberikan pengampunan dan juga keselamatan bagi kita semuanya. Amin. Amanginang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, berarti ketika hal demikian, seruan nyanyian gembiralah dan kita diajak sukacita, maka prinsip semangat sukacita itu harus tertanam dalam diri kita masing-masing. Apalagi nanti malam Natal dan sampai hari esok, di mana kita juga akan dalam perjamuan kudus. Semangat sukacita itu yang dibawa oleh Yesus Kristus, itu yang harus kita miliki. Sampai kapan? Apakah selesai Natal ini akan selesai juga? Tidak. Tetapi semangat sukacita dalam masa Advent, di mana kita akan merayakan kedatangannya yang pertama, semangat sukacita itu harus terus menerus sampai kedatangannya yang kedua kali. Kalau itu tidak ada tertanam dalam diri kita, Amang Inang, kalau semangat sukacita itu tidak tertanam dalam diri kita sebagai umat yang percaya sampai yang kedatangannya yang kedua kali, maka kita akan dinaungi, maka kita akan dikuasai oleh si iblis. Dan ketika dikuasai si iblis, keberdosaan yang terjadi. Dan ketika keberdosaan yang terjadi, hidupmu akan merasa takut. Betulkah? Takut akan kematianmu. Takut akan perbuatanmu dengan keberdosaanmu. Takut ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, karena sudah hidup dalam keberdosaan itu. Maka Advent yang terakhir ini Amang Inang mengingatkan kita hal ini. Kalau nanti malam kita akan bereforia dalam perayaan peringatan akan lahirnya Yesus Kristus yang pertama sekali di kandang domba yang hina, bayi yang mungil itu. Tetapi ingat, semangat sukacita itu tidak akan pernah pudar dalam dirimu sampai kedatangan yang kedua kali, ketika dia menunjukkan kemuliaannya, ketika dia menunjukkan kekuasaannya, ketika dia akan memilah domba-domba kita semua, orang-orang yang percaya ini. Oleh karena itu Amang Inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan demikian kehidupan kita akan terasa hambar kalau kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam keberdosaan, hidup dalam ketidaktaatan atau ketidaksetiaan kepada Allah itu. Seperti makanan, kalau para ibu sedang masak dan makanannya kurang garam, kurang gula, ataupun bahkan bahan-bahan dapur yang lainnya, itu rasanya akan hambar, tidak nikmat dan tidak enak rasanya untuk ditelan. Maka kehidupan kita ini juga seperti itu. Ketika kita tidak hidup dalam firman Allah, ketika kita tidak menyambut Dia, ketika kita tidak bersedia untuk kedatangannya nanti, ketika kita dalam tidak semangat dan sukacita, maka kehidupan kita ini akan selalu dengan ketakutan yang berlebihan dan akan melakukan keberdosaan. Itulah orang-orang yang tawar hati. Kalau tadi Amang Inang perhatikan tadi teks kita, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Siapakah mereka? Mereka yang takut itu, mereka yang hidup dalam keberdosaan itu, mereka yang tidak ada sukacitanya, mereka yang tidak bergairah, mereka yang tidak bersemangat, mereka yang gampang melemah, dan mereka yang gampang goyah. Sebab karena hatinya bermasalah, hatinya tidak lagi tertuju kepada kebenaran itu, hatinya tidak lagi tertuju kepada kebenaran Allah itu, akibat dari diri sendiri. Diri sendiri yang membuat itu, karena kita mau dipengaruhi oleh si iblis. Oleh karena itu Amang Inang, dalam posisi itukah saudara Amang dan Inang pada saat ini?
Dalam posisi itukah Amang dan Inang saat ini? Semoga ini menjadi perenungan untuk kita. Sudah sejauh manakah aku ya Tuhan di hadapan? Sudah sejauh manakah penyembahanku kepadamu Tuhan? Ini hari Advent yang terakhir. Dan nanti malam Natal. Pantaskah aku beroforia kalau hidupku masih seperti ini di hadapanmu? Itu yang menjadi perenungan untuk kita. Maka dengan hal ini Amang Inang, hati adalah, kalau tadi nas kita berbicara tentang tawar hati. Hati adalah sumber kehidupan kita dan juga jiwa raga kita. Ketika sumber kehidupan itu yang disebut dengan hati itu bermasalah, kacau, rusak, maka akan membawa dampak kehidupan yang tidak baik. Keberdosaan, ketidakbaikan, dan hidup dalam naungan si iblis. Amang Inang, saya gak tahu apakah Amang dan Inang lihat berita 3 hari yang lalu di TV. Mungkin saya tidak usah menyebut stasiun TV-nya apa, tetapi di sana disebutkan terjadi di pemberitaan itu karena dikeluarkan dari grup WA, si pria itu nekat membunuh si admin. Bayangkan. Mungkin Amang dan Inang bisa searching nanti di TV. Itu jelas beritanya di TV. Dan itu hal sepele kan? Akibat dikeluarkan dari grup WA. Grup WA. Dia nekat membunuh si admin. Dan itu diakui. Itu terjadi di Bandung. Di Cibodong ya? Bandung ya? Desa Cibodong saya kurang lupa, tapi itu daerah Bandung. Nanti boleh Amang Inang searching. Waktu saya membaca itu, ternyata sekarang ini manusia tidak lagi takut menghilangkan nyawa sesamanya. Dia lebih takut ketika dia tidak melakukan kejahatan. Kalau dia melakukan kejahatan dia tidak takut. Padahal di daerah sana, mudah-mudahan di sini nggak ada, justru takut dengan yang ini. Pak, Bapak takut gak sama ular? Oh enggak lah, tinggal ambil aja kayu, pukul, mati. Bapak takut gak sama harimau? Oh enggak lah, Bapak kan gagah. Datang si anak, Pak, Bapak takut gak sama mama? Aduh nak, boleh gak pertanyaan yang lain? Kata gitu. Dia takut sama istri, atau mungkin sebaliknya juga. Itu masalah takut. Tetapi lihat Amang Inang, ketika itu sudah dinaungi dalam kehidupan itu, maka akan keberdosaan itu yang akan terjadi dalam kehidupan itu. Gampang saja, tidak lagi memperdulikan dan tidak lagi takut akan Tuhan. Dia akan melakukan keberdosaan apapun dan lain sebagainya. Hal itulah Amang Inang yang sedang terjadi pada bangsa Israel. Di mana ketika mereka melakukan keberdosaan, di mana ketika mereka tidak lagi taat, tidak lagi setia kepada Allah, dan mereka juga terancam akan bangsa-bangsa lain, secara khusus kepada bangsa Asyur. Mereka terancam. Maka ketika hal itulah Nabi Yesaya ingin menyampaikan jangan takut. Ketika dia berbicara jangan takut, kuatkanlah hati, janganlah takut. Itu adalah seruan untuk bertobat. Itulah seruan supaya mereka mengubah sikap karakter mereka. Karena kita tahu orang-orang Israel itu umat Allah yang dikasihi Tuhan itu. Ketika mereka butuh, ya Tuhan. Ketika mereka tidak butuh, mereka melakukan apapun sesuka hati mereka. Maka hal itu juga diingatkan kepada kita pada saat ini. Pada situasi demikian, Yesaya menyampaikan akan datang penolong. Akan datang penolong, yaitu Allah sang penguasa. Dan ajakan ini juga Amang Inang mengajak Amang dan Inang saudaraku yang terkasih pada saat ini. Dalam peribadahan ini jangan takut. Ubah sikapmu, ubah karaktermu. Tetaplah di dalam jalan kebenaran itu. Dalam pertobatanmu berpengharapan dan yakin akan perbuatan Allah, bukan perbuatan bangsa-bangsa lain seperti yang dikira oleh bangsa Israel ketika mereka pergi ke bangsa Mesir.
Bukan kepada mereka yang memiliki jabatan, bukan kepada mereka yang memiliki kekuasaan, tetapi kepada Dia, Tuhan. Itu yang harus kita minta pertolongan kepada Dia. Dan Dialah yang akan nantinya menjamin keselamatan hidupmu. Amin. Itu menjadi seruan untuk kita. Kalau para teolog mengatakan demikian, ketika kamu ragu, maka kamu akan rugi. Ketika kamu akan ragu, maka kamu akan rugi. Kita tidak perlu ragu dengan kekuasaan Tuhan. Kita tidak perlu ragu dengan apa yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita sampai detik ini. Lihat, rasakan, nikmati dan syukuri. Nafas kehidupan masih diberikan sampai detik ini. Walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi pada saat ini. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan menyerukan, berseru, memuji muliakan nama Tuhan. Saya tahu Amang Inang, mungkin semangat sukacita kita ini terkadang kendor, terkadang putus. Karena banyaknya persoalan dalam tingkat ekonomi ataupun finansial kita. Karena mungkin karena kekeluargaan yang tidak harmonis. Karena mungkin karena pekerjaan dan termasuk kepada mitra kerja. Karena mungkin termasuk dengan hubungan sosial dan juga tentang jodoh yang tidak kunjung datang. Yang tidak kunjung dapat dan hal lain sebagainya. Mungkin itulah menjadi pergumulan untuk kita. Bahkan banyaknya orang-orang yang menindas kita, yang membuli kita, yang membuat kita tidak hidup dalam kebersamaan. Justru kita diasingkan. Mungkin itu kita rasakan, tetapi firman Tuhan ini mengajak kita menginang, jangan terpuruk dengan hal itu. Jangan terpuruk dengan hal itu. Dan jangan sampai salah menaruh harapan. Tetapi tempatkan harapanmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang akan membuang dan akan mengeluarkan kita dari masalah itu. Dan itu menjadi refleksi untuk kita. Satu lagi refleksinya. Kalaupun itu terjadi, apa yang salah denganku Tuhan? Harus ada pertanyaan itu dalam diri kita. Jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan Tuhan. Tetapi pertanyakan dirimu, apa yang salah denganku Tuhan? Maka ketika hal itu terjadi dalam hidupmu, maka intens, intim, dan lebih dekat kepada Allah. Marilah Amang Inang kita berserah kepada Tuhan dan meminta kekuatannya memenuhi kehidupan kita. Sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bukan kuasa orang lain, sekali lagi. Bukan kuasa siapapun, tetapi kuasa Tuhan. Itu yang akhirnya yang membuat Amang dan Inang melewati masa-masa sulit itu. Sebagaimana yang diserukan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel itu dalam nas kita ini. Karena itu akan semakin membuat kita kuat. Dan kita tidak akan pernah lagi lemah lesu. Dan kita tidak akan pernah lagi takut dan goyah. Seperti yang dikatakan tadi. Mari miliki menginang bahwa Tuhan sanggup dan jauh lebih besar dari masalah kita. Dia mampu, Dia bisa, Dia sanggup mengeluarkan kita dari masalah itu. Tetapi satu sisi lagi yang kami ingin sampaikan. Ketika Amang dan Inang mengalami persoalan finansial dan juga ekonomi, jangan tanamkan dalam dirimu itu sebuah penderitaan. Atau bahkan pernah demikian, aku kan miskin Amang, ini menjadi penderitaan bagi saya. Tidak, itu penderitaan. Kemiskinan itu bukan penderitaan. Tetapi itu Tuhan pakai supaya engkau semakin kuat dengannya. Lebih dekat kepadanya. Ketika Amang dan Inang memiliki finansial dan ekonomi yang berlebihan, memiliki jabatan dan kuasa, jangan katakan itu kekuasamu, jangan katakan itu kekuatanmu, tetapi itu parhitean atau yang dipakai Tuhan supaya engkau menjadi berkat bagi mereka yang sedang membutuhkan.
Hal itu yang harus menjadi refleksi untuk kita. Tetapi lihat bangsa-bangsa, ketika bangsa Israel itu mengharapkan pertolongan kepada mereka, justru mereka semakin tertindas. Karena menaruh harapnya kepada bangsa yang mereka kira mampu mengeluarkan mereka dari masalah itu. Tetapi mereka justru masuk dalam penindasan dan pembuangan. Kalau kita lihat dari sini, dari Proto, Deutero dan juga Trito Yesaya ini. Dari sebelum masa pembuangan dan masa nubuatan keluar dari pembuangan. Itu adalah mengajak kita menginang untuk tetap semakin dekat kepada Tuhan. Menyadari bahwasannya perjalanan kehidupan kita ini harus Tuhan yang menolong. Maka yakin dan percayalah, Dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Dia datang menyelamatkan bagi mereka yang betul-betul hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan yang betul-betul menaruh harapnya kepada Tuhan. Kita lihat lagi natsnya. Amang Inang tadi dikatakan di ayat pertama, padang gurun dan padang kering, itulah gambaran mereka, bangsa Israel itu. Dan mungkin itu gambaran untuk kita saat ini. Seakan tidak berguna, seakan tidak bertumbuh-tumbuhan itu, seakan kita tidak mekar seperti bunga. Tetapi lihat, jaminan dari Tuhan itu dikatakan apa? Padang gurun dan padang kering itu akan bergirang. Iya kan? Padang gurun itu dan padang yang kering itu akan bergirang. Apa dikatakan lagi? Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga seperti bunga mawar yang lebat. Itu jaminan ketika Anda percaya dengan hal itu, maka ini akan terjadi kepada Amang dan Inang. Amin. Saya yakin Tuhan akan mengubahnya menjadi sukacita besar kepada Amang dan Inang. Jadi masa Advent ini dan masa nanti kita euforia di malam Natal sampai seterusnya tidak akan pernah terputus. Sebab kita yakin Tuhan akan mengubahnya dan akan selalu menjadi sukacita besar untuk kita. Yang tidak hanya dirasakan umat, tetapi lihat, alam juga ikut berkumandang. Padang gurun itu juga ikut berkumandang. Bunga-bunga itu juga ikut berkumandang. Maka dengan hal ini, nubuatan Yesaya ini juga ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya pelihara, jaga, lestarikan alam ciptaan Tuhan ini. Dari sejak semula Dia sudah menciptakan ini dengan baik adanya. Kita lihat terjadinya longsor, kita lihat terjadinya banjir, kita lihat terjadinya udara yang tidak lagi bersih. Semuanya itu karena siapa? Karena perilaku manusia. Karena perilaku manusia. Karena mereka tidak lagi hidup dalam ajakan dan juga mandat yang disampaikan oleh Tuhan itu, tapi itu disalahgunakan. Maka hal ini juga yang menjadi ajakan kepada kita Amang dan Inang akan memelihara alam sehingga kita juga akan bersama-sama bersorak-sorai dan bergembira. Dia juga menjanjikan Amang Inang menguatkan tangan yang lemah lesu. Kita lihat tadi dalam natsnya tadi, menguatkan tangan yang lemah lesu di ayat ketiga. Dan dia juga menjanjikan dan bahkan membuat wilayah sekitar Israel menjadi subur, menjadi ikut memuliakan nama Tuhan dan menghasilkan siapa saja mereka, Libanon, Karmel dan juga Saron. Tidak hanya mereka, tetapi di sekitar Israel itu juga ikut memuliakan nama Tuhan. Maka hal ini juga ajakan untuk kita. Ketika kita memohon berkat kepada Tuhan, jadilah aku Tuhan berkat bagi di sekitarku, di keluargaku, di tempat pekerjaanku, di tempat sosialku, dan lain sebagainya. Hal ini juga yang ingin disampaikan kepada kita Amang Inang. Karmel dan juga Saron itu ikut dalam kemuliaan Libanon dan semaraknya. Maka dengan hal ini Amang Inang, sehingga mereka yang di sana pun turut ikut melihat kemuliaan Tuhan, dan kita ya juga yang di sini. Dan hal itu juga terjadi ketika Nomensen hadir ke tanah Batak, maka seluruh kita orang Batak juga menerima keselamatan itu. Mengerti yang namanya dengan akademi atau pengetahuan, mengerti yang dengan firman Tuhan, dan kita tidak hidup lagi dalam keberdosaan
atau yang disebut dengan hasipelebeguon. Itu semua Tuhan berikan. Itu semua Tuhan jadikan kepada kita. Maka dengan hal ini Amang Inang, semangat sukacita itulah yang menorong Amang dan Inang, saudaraku, untuk mengatakan di samping kananmu, di samping kirimu, di depanmu, di belakangmu, dan bahkan dimanapun kita berada. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Maka kamu akan sanggup mengatakan itu bagi temanmu yang sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan kanan. Dan dimanapun kita berada. Jangan, kuatkanlah hati, jangan takut. Demikian juga mengenai keluargamu, demikian juga dengan pekerjaanmu, demikian juga dengan dimanapun kita beraktivitas. Kamu akan sanggup mengatakan sebagaimana yang dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Ia sendiri yang menyelamatkan. Ia sendiri datang menyelamatkanmu. Pemulihan dan penyelamatan ini Amang Inang sudah kita terima melalui Yesus Kristus dalam kehadirannya yang pertama, dan dia sudah mati dan bangkit hanya untuk engkau. Pemulihan ini sudah terjadi, maka kita diingatkan jangan sia-siakan pemulihan itu. Jangan sia-siakan penyelamatan itu, supaya kita bersama-sama bersukacita, supaya kita bersama-sama hidup dalam keselamatan dan juga memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak lagi mati dalam kekekalan. Maka pada saat penantian ini Amang Inang, dalam kedatangannya yang kedua kali, saya yakin sekali lagi Anda dikuatkan oleh Roh-Nya. Maka Anda akan dimampukan, dan saya yakin Anda memperoleh sukacita dan keselamatan itu. Kita akan melihat kemuliaannya nanti, dan kita akan merasakan dan menyaksikannya. Maka dengan hal ini yang terakhir, yakin dan percayalah, Allah datang menguatkan umatnya. Allah datang menguatkanmu, saya dan kita seluruhnya. Hanya ada pada Yesus menjadi pertolongan untuk kita. Tetaplah bersiap, tetaplah siap, dan tetaplah menyambutnya dengan ketidaktakutan, tetapi penuh dengan percaya diri, penuh dengan iman kepadanya. Sebab dia yang menyelamatkanmu, sebab dia yang menyembuhkanmu, dan sebab dia yang memulihkanmu. Selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati Amang dan Inang, saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan. Ketika kami masih boleh merasakan kasih dan kesempatan yang Tuhan berikan, secara khusus untuk nafas kehidupan dan juga kekuatan dan kemampuan, sehingga melalui hati, melalui suara dan jiwa raga kami mampu berseru, memuji, muliakan nama Tuhan, dan bersyukur dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah dalam masa Advent yang keempat ini, yang terakhir ini, mengingatkan kami bahwasanya Engkau pasti akan datang menyelamatkan umat-Mu, yaitu kami semua orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang betul-betul yang Engkau selamatkan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus yang mati tersalibkan, dan di mana Dia hadir ke dunia ini di kandang domba yang hina. Dia hadir di dalam kehinaan seorang bayi mungil, tetapi dalam kesiapan kami nantinya, dalam iman kami, dalam semangat sukacita kami, pada saat kedatangannya yang kedua kali, kami akan tetap bersiap dan memiliki semangat sukacita, karena kami yakin dan percaya harapan kami dan keyakinan kami kepadamu, Engkau akan menyelamatkan kami seluruhnya. Biarlah kiranya jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, ataupun mereka yang sedang mengikuti ibadah di rumah dan dimanapun mereka berada, dari usia yang terkecil sampai usia yang paling tua,
biarlah kiranya Tuhan menuntun hidup mereka. Engkau pakai mereka menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan memiliki hati yang kuat, sebab mereka tahu Tuhan yang memelihara kehidupan mereka masing-masing. Berkati pekerjaan, berkati keluarga Amang dan Inang seluruhnya dan saudara kami seluruhnya, serta kegiatan aktivitas mereka. Biarlah melalui Roh-Mu yang kudus yang selalu memelihara menaungi kehidupan mereka, yang menjaga dan yang mengiring perjalanan kehidupan mereka, mereka tetap memiliki semangat sukacita, jauh daripada segala sakit penyakit, godaan iblis, godaan setan, tetapi mereka merasakan euforia dan sorak-sorai sebagaimana yang diserukan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa umat pilihan-Mu itu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha baik, kami juga bersyukur ya Tuhan ketika Engkau mempersatukan Sutrisno Salomo Simangunsong dan juga Lorita Hartati Boru Sidabutar, sehingga mereka ya Tuhan bisa kembali ke gereja ini dari gereja HKBP Hasahatan Resort Pengobusan menjadi jemaat penuh di gerejamu HKBP Kuralama. Biarlah mereka menjadi keluarga yang terberkati dan keluarga yang takut akan Tuhan dan memiliki hati yang kuat dan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mulia, dalam peribadahan kami di hari ini, di masa Advent ini Tuhan, kami berseru dan memohon akan pertolongan Tuhan, dan penuhilah gerejamu ini dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap program pelayanan gerejamu ini berjalan dengan baik dan menjadi sukacita besar bagi jemaatmu, dan juga pada tingkat distrik dan juga di tingkat Hatopan yang dipimpin oleh pimpinan kami yang paling tertinggi Eporus. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga gerejamu HKBP menjadi HKBP yang terberkati dan membawa berkat. Kami juga memohon ya Tuhan atas tuntunan dan kemampuan dan kekuatan daripada Tuhan kepada panitia pembangunan rumah dinas pendeta. Engkau yang mengajar-ajari, Engkau yang betul-betul memberikan hikmat, sehingga dalam satu kesatuan hati kami Tuhan, gerejamu ini sanggup dan mampu bisa menuntaskan pembangunan itu dengan baik. Kami juga bersyukur dan memohon akan pertolongan Tuhan, biarlah kiranya melalui kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan atas pertambahan usia untuk mereka jemaatmu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, Engkau semakin pakai mereka menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul mengakui semuanya karena Tuhan. Iya Bapa, kami juga bergumul ketika kami mendengar jemaatmu yang sedang sakit. Biarlah tangan pengasihan Tuhan yang menjamah dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya, mereka sembuh. Dan segala sakit penyakit Engkau tanggalkan, sehingga mereka bersih dan memiliki kekuatan baru dan kemampuan bisa sama-sama melakukan aktivitas dan kegiatan sehat secara total, yaitu Sanet Grace Berlian Panjaitan, Sintua SP Sianturi, Nyonya Rasuna Said Naibahu Boru Simbolon, Nyonya Siagian Tiar Saur Boru Tambubolon, Sintua Dr. Insinyur Haposan Panjaitan, Nyonya Sintua Panjaitan Karnanse Boru Silitonga, Nyonya Pasaribu Minar Situmor Boru Tabarat, Sintua Dr. Andus Empar Dede, Novita Lasminar Boru Tambunan, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Iwan BM Tampu Bolon, Nyonya Reni Simatupang Boru Purba, Nyonya S Napitupulu Kartini Boru Tampu Bolon, Sintua Insinyur MH Sihombing Saha Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Tony Naal Hutapia dan lain sebagainya. Apakah mereka sedang rumah sakit atau bahkan di rumah, tetapi kami yakin di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Sang Juru Selamat mereka sembuh. Terpuji dan termulialah Engkau. Kami serahkan nyawa hidup kami kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Kita sampaikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan dan kita bernyanyi. Yeah.
Kita bangkit berdiri dan menyanyikannya kembali. Ya datanglah terang dunia, enyahkanlah kuasa-Nya, terangi perjalananku, penuhi damai hatiku, bersoraklah hai Israel, kan datanglah Immanuel. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin.